Ya, jadi terkait dengan pemberitaan dan beberapa media yang terkait dengan Pak Darussalam selaku pengusaha dan kader Partai Gerindra, di mana pemberitaan yang sekarang ini kita lihat dan kita baca menyebutkan bahwa Pak Darussalam ini sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Kota Besar Bandar Lampung. Dan dari aduan dari Pak Nuryadin, beberapa waktu yang lalu pengacara Pak Nuryadin melakukan pengiriman surat ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan ke Polres Bandar Lampung mendesak supaya perkara itu diproses dengan cepat dan dilakukan penahanan. Atas beberapa respon dari pengacara pelapor, tentunya sebenarnya kami sudah jauh-jauh hari mempersiapkan beberapa strategi pembelaan hukum di tingkat penyidikan ini. Hari ini adalah kita akan membuat surat ke pihak kepolisian supaya pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Bandar Lampung untuk menghentikan perkara yang sedang diproses dengan tersangka Pak Darussalam. Kenapa kita minta perkara ini dihentikan atau di SP3? Karena pertama, sampai per hari ini kita sudah rasa cukup untuk membuktikan sebaliknya bahwa Pak Darussalam ini tidak bersalah. Apa yang mendasari bahwa keyakinan saya atau kami tim penasihat hukum Pak Darussalam ini tidak bersalah? Pertama, kita sudah menghadirkan bukti, surat, saksi dan ahli yang membantah dalil penetapan tersangka itu. Jadi sedikit cerita bahwa Pak Darussalam ini dikenakan tersangka oleh penyidik karena menurut penyidik ke kami, Pak Darussalam ini berperan mengenalkan Pak Saleh untuk meminjam uang ke Pak Nuryadin, pelapor, di mana peminjaman uang itu adalah untuk pembuatan sporadik atas tanah milik Pak Saleh. Kemudian menurut penyidik, Pak Darussalam itu kan mengenalkan Pak Saleh ke Pak Nuryadin itu di 2014. Sedangkan penyidik berpendapat berdasarkan dokumen bukti yang mereka miliki, sporadik tersebut terbit di 2006. Nah, maka oleh karenanya Pak Darussalam dianggap mengetahui sudah ada sporadik di 2014, tapi tetap mengenalkan ke Pak Nuryadin dan meminjam uang. Nah, disitulah alasan penyidik menetapkan tersangka Pak Darussalam. Berdasarkan hal itu, kami bisa membuktikan sebaliknya bahwa pada tahun 2014 pada saat Pak Darussalam itu mengenalkan M. Saleh ke Nuryadin atau pelapor, itu memang belum ada sporadik. Memang benar ada bukti surat sporadik di tahun tertanggal 3 Maret 2006 yang disita oleh pihak kepolisian. Kita sudah menghadirkan orang yang menandatangani sporadik itu yang tertanggal 3 Maret 2006 itu ternyata Pak Anton selaku Lurah Bumi Waras mengatakan surat yang dia tandatangani itu adalah pada tahun 2014. Jadi pada saat setelah M. Saleh ini mendapat pinjaman uang dari Nuryadin, memang tanggalnya dibuat mundur di tanggal 3 Maret 2006 atas permintaan dari Pak Saleh. Jadi Pak Anton sudah menerangkan seperti itu dan kita kuatkan dengan 3 orang saksi yang mengetahui pembuatan sporadik itu memang dibuat di tahun 2014. Berdasarkan hal itu, maka alasan untuk menetapkan tersangka ke Pak Darussalam ini sudah tidak relevan lagi karena sudah dibantah oleh si pembuat surat tadi dan dikuatkan dengan saksi. Dan juga menurut pendapat ahli yang kita hadirkan, Pak Darussalam ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Nah, dasar itulah kita sekarang ini membuat surat ke Pak Kapolres supaya perkara Pak Darussalam ini dihentikan penyidikannya karena sudah tidak relevan atau sudah tidak terdapat alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHP. Nah, kira-kira seperti itu yang saya sampaikan sore ini, sehingga menjadi terang dan jelas duduk persoalan yang
beberapa beberapa akhir ini menjadi polemik terkait dengan Pak Darussalam ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Bang, ada jalur lain nggak bang? Misalnya perapit kan Iya, jalur perapit yang belum, Bang. konstitusi kan? Ya, artinya jalur-jalur seperti itu saya tetap tersedia, tetapi saya yakin penyidik akan profesional dan proporsional dalam menangani perkara Pak Darussalam ini, dan saya harapkan kami tidak sampai menempuh pra peradilan. Dengan kita menghadirkan alat bukti yang membantah bukti penetapan tersangka, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk pihak penyidik menghentikan perkara ini. Kalau seandainya ditolak bang, apa bakal berlanjut? Ya, itu masih kita bahas, tetapi kita tidak mau berandai-andai. Saya yakin pihak kepolisian akan objektif dan profesional setelah fair. Ada upaya melaporkan ini nggak Pak? M. Saleh. Kan M. Saleh sudah melaporkan PNI kita dari sana. Ada upaya buat melaporkan kembali. Jadi sampai detik ini kami hanya fokus untuk membuktikan sangkaan dari Pak Nuryadin. Ini yang melaporkan Pak Darussalam ini Nuryadin, bukan Pak Saleh. Dan tentunya kalau ini nanti dihentikan perkara ini, dan pasti kami akan melaporkan balik pelapor. Kalau perkara ini nanti sudah selesai dan keputusan penyidik tidak dapat ditindaklanjuti dari SP3, maka kita akan melaporkan balik. Bang, berarti dalam artian klien kita tidak menerima uang ya atau mendapatkan uang tersebut, itu besarannya berapa sih bang yang uang dari Haji Nuryadin ke Saleh? Ya. Tapi Jadi- klien kita kan nggak dapat kalau menurut bang. Jadi kalau terkait dengan penerimaan uang, ini adalah sejumlah 500 juta. Uang yang diberikan Nuryadin ke Pak Saleh ini 500 juta, dan berdasarkan bukti yang ditemukan oleh penyidik, bukti surat itu semua bukti surat itu penerimaan uang itu yang bertanda tangan Pak M. Saleh. Tidak ada satupun tanda tangan penerimaan uang yang diterima oleh Pak Darussalam, dan jelas dari awal Pak Darussalam sudah membantah tidak pernah menerima bagian berapapun dari uang 500 juta itu. Posisi sendiri ini berkasnya sudah sampai di kejaksaan atau masih di kepolisian? Berkas sudah sampai di kejaksaan dalam rangka pra penuntutan, dan saat ini sudah dikembalikan ke pihak penyidik karena tidak lengkap berkasnya. Syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi, artinya belum ada alat bukti yang cukup untuk membawa perkara ini ke pengadilan. Jadi sebenarnya bang klien kita dijuntokan dari 55 gitu ya. Jadi kan Tersangkanya emang ya. tersangkanya Pak Darussalam ini disangka membantu Pak Saleh mendapatkan pinjaman uang dari Pak Nuryadin. Gitu. Jadi niat jahatnya, mens reanya digambarkan oleh penyidik pada saat itu adalah bahwa tahun 2006 tanah ini sudah ada sporadik, tetapi tahun 2014 Pak Darussalam ini membantu Pak Saleh mendapatkan pinjaman yang peruntukannya untuk pembuatan sporadik, dan penyidik yakin sporadik itu di tahun 2006. Nah, sekarang yang buat sporadik sudah memberikan keterangan di penyidikan bahwa sporadik ini dia tanda tangani pada tahun 2014. Jadi pada saat Darussalam itu mengenalkan M. Saleh ke Nuryadin, memang belum ada sporadik. Nah, ini kan artinya sudah clear, sudah dapat kita bantah. Kalau penyidik belum yakin dengan keterangan dari Pak Antoni selaku yang mengeluarkan, penyidik dapat melakukan uji lab krim. Berapa umur tanda tangan itu, berapa umur tulisan itu. Nah, itu nggak bisa bohong. Jadi junto 55 itu lah ya bang ya. Ya.